Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ayyudah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh bin sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur ini bukan hanya sekedar teori dan sekedar basa-basi serta hanya sekedar formalitas dalam sebuah ceramah, dalam sebuah khutbah. Para penceramah, para khatib mengajak untuk bersyukur kepada Allah. Ini adalah ajakan yang bersifat serius, bukan sekedar pelengkap dalam sebuah khutbah ataupun ceramah, namun ini adalah perkara yang sangat penting karena semakin besar rasa syukur kita kepada Allah, semakin ringan kehidupan kita dan semakin dekat dengan kebahagiaan. Sebagaimana ada sebuah kitab kecil yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sarana-sarana untuk menggapai hidup bahagia. Dalam kitab kecil ini ada 21 kiat agar kita mendapatkan kebahagiaan. Dan dari 21 kiat ini, kesimpulan yang paling utama agar kita bahagia ini adalah ketika kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Dan ini pernah dicontohkan dan dibuktikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau sudah sampai di level yang sangat tinggi, bahkan yang tertinggi dalam syukur kepada Allah. Karena secara umum kita bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan sulit rasanya untuk bisa bersyukur ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyakitkan. Sedangkan Rasulullah SAW telah mampu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ketika mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, kesenangan, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya semakin sempurna kebaikan-kebaikan.
Ketika Allah berikan kebaikan, kemudahan, nikmat-nikmat, justru menambah sempurnanya kebaikan-kebaikan. Dan ketika ada hal yang tidak menyenangkan, ada kesulitan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa ketika seseorang itu mendapat musibah, ada 4 tingkatan manusia. Yang pertama, orang mendapat musibah itu dia murka, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah-musibah itu. Lisannya marah kepada Allah dengan kata-kata yang keji. Mungkin anggota badannya melakukan hal-hal yang dilarang seperti memukul wajah, merobek baju dan sebagainya. Dan hatinya penuh dengan kemarahan dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah level yang paling parah dan terendah, mendapat musibah, dia marah dan murka kepada Allah. Level yang kedua adalah orang-orang yang bisa bersabar. Kalau ada di antara kita dapat musibah dan sabar, dan ini sangat berat dan pahalanya sangat besar, namun ini masih levelnya level kedua. Sabar itu artinya sebenarnya secara hati tidak suka, tapi dia bisa menahan diri. Tidak suka dengan ujian, dengan musibah, tapi dia bisa menahan lisannya, hatinya, anggota badannya dari perkara-perkara yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sabar adalah al-habs, yaitu ngempet, menahan diri. Dan level yang ketiga adalah orang-orang yang ridho. Dia benar-benar bisa menerima segala musibah itu. Kalau sabar tidak bisa menerima tapi menahannya, sedangkan ridho bisa menerimanya. Ini level yang sangat berat, bahkan melebihi beratnya untuk bersabar. Dan ada level yang tertinggi bagi orang-orang yang mendapat musibah adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana hebatnya orang yang ketika mendapat musibah dia masih mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mudahnya dan ringannya kehidupan yang dilalui orang tersebut karena dia mampu bersyukur. Karena seringkali kita mampu bersyukur ketika dapat hal-hal yang menyenangkan, tapi berat sekali untuk bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, semakin besar rasa syukur kita kepada Allah, semakin bahagia hidup kita, dan semakin lemah rasa syukur kita, maka semakin jauh kita dari kata bahagia. Oleh karena itu setiap khotib, setiap penceramah, setiap mubalik di awal khutbah dan ceramah mengajak bersyukur. Ini adalah perkara yang serius dan sangat penting. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, terutama pada pagi hari ini dalam suasana yang terbaik karena pagi hari terutama setelah sholat subuh adalah suasana yang paling kondusif untuk mendapatkan pelajaran agama dan suasana yang paling mendukung untuk mendapatkan nasihat-nasihat agama. Namun kondusif di sini tidak menutup kemungkinan kondusif karena cukupnya istirahat. Ibaratnya kita baru setat Pak ini, karena bangun tidur baru mulai setelah istirahat, sehingga kondisinya adalah yang terbaik, sangat kondusif bagi yang cukup istirahatnya. Tapi bagi yang tidak cukup istirahatnya, habis subuh juga situasi kondisi yang kondusif, tapi kondusif untuk tidur kembali. Suasana kondusif
untuk memejamkan kedua mata kita dan mengeluarkan suara ngorok ya, karena suasananya memang juga kondusif. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan semangat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya di waktu pagi hari ini sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barokah untuk umatku di waktu pagi hari. Mudah-mudahan pagi hari ini benar-benar hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita diberikan kelembutan sehingga mampu menerima segala pelajaran dan nasihat-nasihat agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita tidak membahas satu permasalahan atau satu tema, namun ada 3 nasihat yang terutama saya tujukan kepada diri saya pribadi tentunya, dan umumnya mudah-mudahan jika bermanfaat bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah merasa cukup. Ini masih ambigu ya. Kita jangan pernah merasa cukup. Ada 2 kemungkinan. Kalau tidak pernah merasa cukup dalam perkara dunia, ini adalah keburukan. Ini adalah bentuk akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Ketika seseorang tidak pernah merasa cukup dalam perkara dunia, diistilahkan dengan bahasa Islamnya adalah at-tama', ya, bahasa Indonesianya tamak ya. Tapi dalam bahasa Arabnya at-tama', yaitu serakah dan tidak pernah merasa cukup. Ini adalah dalam konotasi yang negatif. Namun saya memberi ajakan, nasihat kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan pernah merasa cukup dalam urusan akhirat. Karena salah satu penyakit yang menghampiri para aktivis dakwah, para ahli ibadah, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu, biasanya penyakit itu datang berupa rasa cukup dengan kebaikan-kebaikan kita. Seringkali kita terlalu pede dengan diri kita, pasti diri kita ini masuk surga, pasti selamat, pasti aman. Ini adalah sebuah penyakit yang harus kita kikis, harus kita hilangkan secara total, secara permanen. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat yang pernah dibacakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali Rasulullah membaca salah satu firman Allah, ya, ada beberapa ayat, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 58 sampai 61. Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Rasulullah membacakan ayat ini di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allah menyatakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un
ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takut kepada Tuhan mereka, maka mereka itu sangat hati-hati, sangat mawas diri, sangat ekstra menjaga dirinya. Dan orang-orang yang mereka itu adalah orang yang percaya, beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan dengan apapun, dengan sesuatu apapun Tuhan mereka, yaitu Allah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka infakkan, mereka berikan, sedangkan hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dan saling menyalip ya dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang saling mendahului di antara mereka. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, terutama pada poin walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu orang-orang beriman itu ketika mereka bersedekah, ketika mereka berinfak di jalan Allah, ketika mereka berjihad dengan harta mereka, mereka merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari rentetan ayat tadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang mulia. Mereka takut kepada Allah, mereka beriman kepada ayat-ayat Allah, mereka juga tidak melakukan kesyirikan, mereka juga pandai dan rajin bersedekah, tapi hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqultu, saya mengatakan, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yaznuna wa yasrikun. Wahai Rasulullah, dalam ayat tadi disebutkan mereka itu sangat takut kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamr dan mereka berzina dan mereka mencuri? Kok bisa mereka itu takut sekali kepada Allah? Apa karena perbuatan dosa mereka, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la yabnatas siddiq, bukan dan tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Ibunda Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, mereka sangat takut kepada Allah, hatinya selalu bergetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu melakukan dosa-dosa besar? Apakah mereka itu meminum minuman keras, berzina, mencuri? Kata Rasulullah, tidak wahai Aisyah, tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Bukan para pelaku dosa besar mereka itu yang takut kepada Allah yang disebutkan dalam ayat tadi. Bukan orang yang minum minuman keras, bukan orang yang berzina, bukan orang yang mencuri dan lain-lainnya. Justru mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, mereka rajin puasa, mereka rajin sholat, bahkan mereka ahli sedekah. Akan tetapi mereka sangat takut kalau amal-amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dan bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada seseorang yang melakukan dosa, terutama dosa-dosa besar,
dan dia sadar atas kekeliruannya, lalu dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sebuah amalan yang terpuji. Karena ada orang yang lebih parah, sudahlah dia ahli maksiat, banyak dosanya, tapi tak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap perkara-perkara dosa itu hal yang biasa. Terbukti banyak koruptor itu menunjukkan tidak takut Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ngobrol dengan beberapa kenalan ya jamaah di masjid-masjid yang bercerita masa lalunya ketika masih dinas, ada yang di Departemen Pertanian, ada yang di Departemen Pendidikan dan lain-lain, menceritakan bagaimana rusaknya negara ini karena banyaknya para koruptor. Itu menunjukkan banyaknya orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap itu biasa. Lalu saya tanya, contohnya gimana Bah kalau di peternakan, pertanian? Gini Ustaz, pemerintah nurunkan bantuan untuk para petani, yaitu pembelian sapi perah, di budget per ekornya 18 juta. Kemudian nantinya harusnya itu dibelikan sapi harga 18 juta, mungkin sekian ribu ekor dibagikan gratis kepada para petani, para peternak. Tapi faktanya 18 juta per ekor itu dibelikan sapi harganya 13 juta. Nah, yang 5 juta dilipat dan itu ping berapa ribu. Nanti petani itu ditawari yang bisa ngasih 5 juta dapat prioritas, dikasih sapi. Dan petani dapat sapi perah dengan mengeluarkan uang 5 juta itu royoan rebutan. Jadi sudah dipotong 5 juta, dari bawah juga dapat lagi 5 juta. Jadi per ekornya dapat 10 juta, ping sekian. Ya Allah. Ini baru sapi, Pak. Belum pupuk Ustaz. Ya, belum yang lain-lainnya. Belum di dinas-dinas yang lainnya. Jangan dikira pengangkatan itu nggak pakai duit, itu dikasihkan sama yang punya jabatan, harus bayar juga. Kalau nggak diangkat-angkat. Ya Allah, ini baru 1-2 ya dinas, dan hampir semua lembaga di sana ada koruptor yang memang karena rasa takut sudah hilang dalam diri kebanyakan manusia pada hari ini. Seandainya ada orang yang dia itu pendosa, banyak maksiat, dan dia sangat takut kepada Allah, ini sudah hebat. Tapi hebatnya lagi dalam ayat tadi, justru yang takut kepada Allah itu ahli ibadah, orang-orang yang baik, mereka yang jauh dari dosa dan maksiat. Mereka sangat hati-hati dalam masalah dosa. Uang-uang yang jangankan yang haram, yang subhat-subhat saja menghindar. Ini dapat bagian uang apa? Lah pokoknya diterima sajalah. Dia sangat takut dengan hal-hal seperti itu. Dia ahli ibadah, dia sholat, dia bersedekah, dia berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia rajin ke masjid, dia rajin ke majelis taklim. Tapi mereka justru sangat takut kepada Allah kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terus memperbaiki ibadahnya, terus memperbaiki diri, dan mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan pada hari ini orang seperti ini sedikit jumlahnya. Alangkah bahagianya kalau kita termasuk salah satu dari mereka. Dan faktanya Pak, kalau berlomba-lomba dalam kebaikan itu jumlahnya sedikit Pak yang mau berlomba dalam kebaikan itu. Yang ada itu apa Pak? Oleh-olehan sampai anak. Dulu di zaman Nabi SAW kita bukan semata-mata merindukan masa lalu. Ada orang mengatakan
Gak usah bahas-bahas masa lalu, merindukan masa lalu. Kita ini ada di zaman modern. Bukan masalah merindukan zamannya, tapi kita mengambil contoh teladan dari generasi terbaik umat Islam ini yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat terutama. Bagaimana mereka berlomba dalam kebaikan. Ya. Mereka ingin saling mendahului di antara mereka. Kalau bisa orang lain itu, kalau urusan akhirat harus minggir. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hal sederhana saja. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada jamaah masjid yang ada di shaf pertama. Sehingga di zaman Nabi, kalau urusan shaf saja, shaf pertama itu rebutan, Pak. Saya paling depan, saya Pak. Jadi bukan berarti ya kita harus kasar kepada teman kita ya. Tapi dalam urusan akhirat kita harus selalu yang terdepan. Hal-hal yang kecil saja, apalagi yang besar. Dengan sobat, Pak, saya di depan ya Pak, saya nyalip. Tapi kan lebih sopan, monggo jenengan di depan. Nah, kalau urusan akhirat jangan Pak. Kalau urusan dunia ini ada pembagian Pak, pembagian jatah, monggo jenengan duluan, saya terakhir saja. Nah itu monggo. Tapi kalau urusan akhirat jangan monggo Pak, kita duluan. Yang sederhana saja, sekedar soft sholat, kecuali kalau memang sudah penuh ya, tidak perlu membatek narik guys. Ya. Tapi selagi masih ada kesempatan, saya harus yang terdepan. Saya melihat di beberapa masjid kalau ada jadwal khutbah Jumat, di belakang semua itu bukan hanya shop depannya yang kosong Pak, 1, 2, 3 itu plong gitu kan. Gimana ini saya sampai penyendiri. Ini banyaknya orang yang kurang paham. Dulu yang disebut yusari'una fil khairat itu dalam hal yang sekecil apapun para sahabat itu berlomba. Apalagi dalam hal-hal yang pahalanya jauh lebih besar, mereka akan bersaing ketat dalam masalah yusari'una fil khairat. Nah ini budaya ini harus kita kuatkan. Karena tadi Allah menyatakan ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu orang-orang yang saling mendahului, berlomba, bersegera cepet-cepetan dalam urusan kebaikan. Selagi kita punya kemampuan, jangan biarkan orang lain menyalip kita. Dan ini budaya seperti ini sudah sangat lemah di tengah-tengah kaum muslim. Setiap ada momen kebaikan, wah ini saya harus yang paling duluan. Itu tidak mudah Bapak Ibu, karena sering terjadi malah oleh-olehan ya, istilahnya mempersilahkan orang lain untuk mendahului kita. Ini masjid butuh dana untuk renov misalkan, nah maka wah ini kan ada kesempatan, saya punya, saya harus duluan. Wah ini ada program masjid, misalkan penyediaan makan pagi untuk jamaah yang ngawas, misalkan, wah ini saya harus yang paling depan ini. Kesempatan, misalkan. Apapun ketika ada peluang, ini adalah ciri orang-orang yang beriman, yusari'una fil khairat. Nah jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sekarang kita alhamdulillah atas pertolongan Allah, atas karunia, atas nikmat dari Allah, dipilih di antara hamba-hambanya yang masih mau rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, ada pengawasan hadir, ya, ada bakti sosial kita ikut, ya, ada ibadah-ibadah apa kita terlibat di dalamnya. Nah, maka jangan pernah merasa cukup. Dalam urusan akhirat jangan pernah kita merasa cukup. Mari Bapak Ibu jamaah sekalian, selalu dalam pikiran kita setiap hari itu berpikirnya, kira-kira saya harus sisi mana nih masuk supaya lebih baik lagi. Saya sudah sholat 5 waktu berjamaah, tapi kayaknya kurang khusyuk, saya harus lebih khusyuk lagi. Saya sudah sedekah, tapi kayaknya masih kurang ini. Saya sudah berpuasa, harus tambah lagi ini.
Bahkan orang-orang yang beruntung, mereka akan selalu berpikir, masa sih saya ini akan kayak gini terus sampai meninggal, ibadah ya standar terus. Saya ingin sekali ya berakhir kehidupan ini dengan prestasi yang gemilang, dengan prestasi yang besar. Ada satu kisah di Mesir, saya lupa namanya siapa, namanya agak rumit. Ada seorang Muslim di Mesir, beliau punya peternakan ayam. Waktu itu ingin patungan yang modalnya, jadi istilahnya mengundang investor, termasuk beliau sendiri. Butuh 10 orang termasuk diri sendiri untuk bisa mengembangkan usaha peternakan ayam pedaging. Setelah dikumpulkan ternyata cuma dapat 9 orang, kurang 1. Akhirnya mereka sepakat setelah musyawarah, segini aja, yang ke-10 adalah investornya Allah. Artinya nanti keuntungannya 10% untuk Allah. Jadi ber9 tapi keuntungannya dibagi 10. Yang 9 dapat bagian, nah yang 1 bagian ini untuk Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah berjalan usaha itu berkembang pesat, semakin naik terus omsetnya. Dan dengan kenaikan omset ini akhirnya sepakat yang 9 ini kita tambahkan ya untuk keuntungannya 20% untuk Allah. Berkembang lagi 30%, 40%, 50%, sampai akhirnya 100% keuntungannya untuk Allah, dan yang 10 orang ini jadi karyawannya Allah. Jadi hanya digaji, nanti gaji sebagaimana karyawan yang lainnya secukupnya, keuntungannya 100% untuk Allah, di jalan Allah. Membangun sekolah, membangun pondok, membangun panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Nah, yang sangat mencengangkan saat orang ini meninggal dunia, yang mengiring dan mensolatkan jenazahnya kurang lebih ada 500 juta manusia, 500.000 orang. Bukan seorang ulama, bukan tokoh agama, tapi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contoh seperti ini tuh harus selalu ada dalam diri kita. Saya kepingin ya saat meninggal itu banyak orang yang mensolatkan saya, mendoakan saya, bukan dalam rangka pamer disebut orang yang hebat, tapi butuh dengan doa-doa mereka, butuh dengan sholat mereka kaum muslimin, dan kita butuh dengan amal-amal kita untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi selalu ada cita-cita besar di sana Bapak Ibu. Kalau sekarang kita sudah menjadi seorang ahli ibadah, sudah datang ke masjid rajin, ngaji rajin, jangan pernah merasa cukup, harus mikir lagi, apalagi ya kira-kira ya saya bisa nambah bekal. Dan ada poin-poin di mana yang harus kita punya prestasi khusus di situ. Saya harus menonjol ini, ya Allah, mumpung Allah kasih kesempatan masih ada umur, saya harus punya prestasi yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hidup cuma sekali dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman selalu berpikir begitu Bapak Ibu jamaah sekalian. Jangan malah merasa cukup, karena ayat tadi menjelaskan mereka itu bukan ahli maksiat, bukan peminum khamr, bukan pezina, bukan pencuri, justru mereka ahli ibadah, tapi mereka selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang, selalu takut kalau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa pernah mengatakan, wa man ta'ammala ahwalas sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khawf wa nahnu jama'ana baina taqsiri balit tafriti wal amni. Dan siapapun yang mau merenungkan, memikirkan, mengambil pelajaran dari ahwalus sahabah, keadaan para sahabat Nabi SAW. Kalau kita mau berpikir, merenung, membaca sirah para sahabat,
Sungguh kita akan mendapati mereka itu orang-orang yang berada di puncak amal yang disertai puncak rasa takut. Amalnya berada di puncak, tapi rasa takutnya juga di puncak. Sedangkan kita, kata beliau, wa nahnu jama'ana baina taksiri bal tafrid wal amni. Sedangkan kita menggabungkan dua hal, yaitu taksir atau tafrid. Kita ini meremehkan urusan-urusan agama, amalnya sedikit tapi merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat itu amalannya hebat-hebat, berada di puncak amalan, tapi rasa takutnya juga level tertinggi puncaknya. Sedangkan kita amalannya di bawah tapi rasa amannya tinggi sekali. Saya ini sudah kurang apa lagi. Nah, kalian kurang apa lagi? Nah, masjid ya rajin, sholat 5 waktu berjamaah, itu bagus Pak, alhamdulillah, karena tidak semua orang bisa. Tapi kita sering berpikir, apa pemane, sodako ya rutin, nang masjid rutin, ngaji rutin, kurban ya rutin, puasa Senin Kemis ya rutin, apa mana, wis jaminlah selamat pasti, swarga wis di depan mata. Padahal para sahabat dulu berada di puncak amal dalam semua sisi Bapak Ibu. Dalam semua hal mereka itu menonjol. Dalam berinfak di jalan Allah jarang dan langka pada hari ini, walaupun ada tapi jarang. Ada orang yang menginfakkan hartanya sebagaimana Abu Bakar, yaitu 100% hartanya dalam peristiwa perang Tabuk. 100% Bapak Ibu. Nggak tersisa satu pun. Agak langka, jarang. Ada tapi sangat langka. Bisa 1 miliar satu bahkan lebih. Dan itu ada di zaman para sahabat Nabi. Bagaimana Umar menyumbangkan 50% hartanya, bagaimana Utsman Ibnu Affan yang begitu besar pengorbanannya untuk Islam dalam masalah harta. Bagaimana itharnya para sahabat mendahulukan orang lain daripada dirinya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana besarnya ithar. Ithar ini mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagai contoh, pada peristiwa perang Uhud, perang pecah dimulai waktu duha, ya, kurang lebih sekitar jam 8, jam 9. Baru berakhir waktu asar. Saya merasakan gimana ya Pak, kita kerja bakti ya, kemarin itu ada kerja bakti, gali sepatuan sama pondasi itu Pak, baru 2 jam itu stoeler. Ya Allah, fisik ini betapa lemahnya. Dulu para sahabat perang Uhud saja waktu duha sampai asar Pak. Kalau perang tidak ada istirahat, saya pegeleran saya, wah, habis Pak. Selesai di waktu asar, pasukan musyrikin mundur, Rasulullah turun dari bukit, memerintahkan para sahabat, coba dicek barangkali ada yang masih hidup di antara orang yang bergelimpangan, ada 70 orang. Dicek satu persatu, wahai para sahabat, barangkali ada yang terluka dan belum meninggal. Ternyata ada sahabat yang menemukan ada orang yang merintih kesakitan, lalu minta air dalam kondisi sekarat, luka parah, sekarat, kehausan. Air, minta air. Wah, langsung sahabatnya deketin, bawa ya wadah minum air, akan diminumkan ke mulutnya, belum nempel, di sebelahnya ada bilang air. Maka orang ini mengatakan, dulu kan saudara saya masih bisa bertahan. Maka pindahlah orang ini ngasih minum yang kedua, belum juga diminum, ada suara ketiga, air. Yang lebih lemah suara itu, dan dia yang kedua mengatakan dengan isyaratnya sana. Maka orang ini pindah ke orang ketiga, begitu mau dikasih minum keburu meninggal. Akhirnya datang lagi ke orang yang pertama, sudah meninggal, pindah ke yang kedua, sudah meninggal, tiga-tiganya meninggal. Dalam kondisi kritis, nyawa di ujung tanduk, kehausan yang sangat, masih berpikir orang lain. Masya Allah, gimana enggak hebatnya mereka itu dalam masalah isar, dalam mendahulukan orang lain, dalam kondisi yang sangat urgent, butuh dan kritis, tapi masih berpikir lebih baik menyelamatkan orang lain dulu daripada saya. Itu gambaran para sahabat Nabi SAW dalam masalah isar. Oh ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang mau membaca sirah para sahabat,
Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ada buku judulnya Kisah 60 Sahabat. Ya Allah, itu bukunya tebal Pak, entah 600 atau 800 halaman. Itu baca sehari 2 hari selesai Pak. Ada semangat baca buku itu, seneng. Seolah-olah kita terbawa ke zaman mereka, betapa hebatnya amal-amal mereka, betapa hebatnya iman mereka dalam semua hal. Dalam masalah ibadah, dalam masalah jihad, dalam masalah pengorbanan, semuanya luar biasa. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang mau merenung, berpikir tentang keadaan para sahabat, mereka itu berada di puncak amal, disertai puncaknya rasa takut, dan kami justru amalnya sedikit, rendah, tapi PD-nya luar biasa, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara para sahabat itu, kata Imam Ibnu Qayyim, banyak ya, di antara mereka ketika sholat, bahkan juga di luar sholat, mereka banyak yang terbiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sakit parah yang menjadi sebab wafatnya beliau memilih Abu Bakar sebagai imam kaum muslimin waktu sholat, dan diprotes oleh ibunda Aisyah, putrinya beliau Abu Bakar. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sebaiknya Anda pilih orang lain, jangan ayah saya. Kenapa, kata Rasulullah? Karena ayah saya itu kalau sholat baca Quran pasti nangis, selalu nangis, nanti bisa mengganggu bacaannya. Sebaiknya pilih orang lain saja, wahai Rasul. Kata Rasul, tidak, saya percaya Abu Bakar. Tetap Abu Bakar menggantikan posisi saya sebagai imam di Masjid Nabawi. Dan masih banyak kisah-kisah para sahabat Nabi, bagaimana kehebatan mereka, yang sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, mereka itu ahli ibadah, mereka banyak berjuang di jalan Allah, tapi mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat yang pertama bagi saya pribadi, Bapak Ibu jamaah sekalian. Setiap saat, setiap waktu yang ada dalam pikiran kita, mau nambah kebaikan apa lagi ya, prestasi apa lagi yang harus saya ambil. Jangan justru berpikir, sudahlah, sudah cukup, saya sudah banyak berkorban, sudah cukup, pasti saya masuk surga. Ini hal seperti ini harus kita hilangkan, kita buang jauh-jauh. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kutip dari kitab yang lain. Ada sebuah kitab, kumpulan beberapa kitab dijadikan satu, dan ada satu judul yang sini judulnya adalah Al-Mujahadah. Al-Mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Al-Jahdu, makna Al-Jahdu adalah Al-Masaqqah wal ghayah. Jadi yang dimaksud mujahadah itu dari kata al-jahdu dengan fathah di jimnya, al-jahdu, al-masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan yang besar, artinya berjuang itu harus benar-benar maksimal sampai mengalami kesulitan. Bukan nyari gara-gara, maksudnya bukan mencari sesuatu yang sulit, tapi maksudnya perjuangan yang ekstra sampai berat, sampai sulit, itu namanya mujahadah. Seseorang kalau dalam melakukan kebaikan belum ada kesulitan yang berarti mujahadahnya masih kurang. Termasuk dakwah Pak, ini Pak yang perlu saya garis bawahi. Orang yang mujahadah, serius dalam berdakwah di jalan Allah, adalah orang yang banyak mengalami kesulitan dalam dakwahnya Pak. Kalau dakwah ini lancar-lancar saja, dipertanyakan Pak, karena dakwah para nabi dan rasul itu semuanya berada dalam kesulitan. Mengapa ada kesulitan? Karena dakwah itu merubah sesuatu yang ada di masyarakat, dan namanya merubah ini tantangannya besar. Jangan justru Bapak Ibu kita ini selalu mencari dalam berjuang ini, nyari yang penting nyaman tapi melanggar. Dakwah ini kalau bahas syirik, bahas bid'ah, ini pasti nih banyak yang melawan, nggak mungkin tenang hidup kita, nyari yang aman-aman saja. Akhirnya perkara yang sangat penting terabaikan.
Saya sangat prihatin sebenarnya dengan dakwah kita, di mana dulu para pendahulu kita sangat gencar, serius, bersemangat, tantangannya besar. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ya berhadapan dengan masyarakat, dan kita sebagai penerusnya nyarinya yang aman-aman aja lah, harus melok arus. Nah, terus seperti inikah yang namanya mujahadah, Bapak Ibu? Kalau kita berdakwah belum pernah ada yang menentang sampai ramai sampai ini, ada keributan, bukan berarti kita mencari keributan, tidak, tapi menyampaikan kebenaran sampai ada penentangnya, berarti di situ ada tanda-tanda mujahadah. Karena mujahadah itu adalah al-masyaqqah, adanya kesulitan dalam berjuang. Kita memang berhati-hati, pandai membawa diri, harus banyak menyampaikan kelembutan, kesopanan, tapi bukan berarti selalu mengikuti arus. Perkara-perkara yang penting, yang merusak agama harus sampaikan. Kalau dakwah ini enak-enak saja, tidak mungkin Rasulullah diusir, tidak mungkin Rasulullah berperang sampai 62 kali Pak dalam 9 tahun. Rasulullah perang 62 kali dalam 9 tahun. Artinya setahun 7 kali. Bukan kita nyari gara-gara terus harus berperang terus, enggak. Tapi poin intinya adalah jika kita berdakwah dan selalu damai lurus-lurus saja, kita perlu bertanya tentang dakwah kita, apakah sudah mujahadah atau belum. Kalau selalu nyaman, tidak pernah ada gesekan, ya kita justru mempertanyakan dakwah yang seperti ini. Karena kalau kita lihat dakwahnya Rasulullah, dakwahnya Nabi Isa, dakwahnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh tidak lepas dari yang namanya perbedaan dan kontra dengan mad'u atau objek-objek dakwah. Setidaknya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita suarakan dulu tauhid, lalu kita ingatkan tentang syirik, kita kenalkan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita kenalkan juga tentang bid'ah. Pasti ada tantangannya, ada resiko yang dihadapi, itulah namanya mujahadah. Karena kata-kata mujahadah dari kata al-jahdu artinya al-masyaqqah, yaitu susah, payah, dan sulit. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, satu ayat yang sangat menginspirasi yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami, sungguh benar-benar kami akan menunjukkan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit penjelasan saja untuk tambahan. Qala al-Imam al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi Kitabil Fawaid. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, fi makna qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69 tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allaqa subhanahu al-hidayatu bil jihadi fa'akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Nah ini Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara hidayah dengan jihad, dengan kesungguhan. Maka orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling besar jihadnya. Artinya gini Bapak Ibu, ayat tadi menjelaskan walladzina jahadu, siapa orang yang jihad. Kalau jihad dengan makna yang khusus al-qital, yaitu perang, tapi secara makna umum adalah tadi mujahadah itu adalah al-masyaqqah, dalam keadaan susah payah, berjuang dalam keadaan susah payah, artinya bekerja keras, berusaha keras dalam berjuang. Allah kaitkan itu dengan ya lanahdiyannahum, kami berikan hidayah kepada mereka, kami berikan petunjuk kepada mereka. Kata beliau, Allah mengaitkan dengan kaitan yang erat, allaqa, ya,
Allah mengaitkan dengan kaitan yang erat antara hidayah dengan perjuangan, dengan kesungguhan kita dalam berjuang. Sehingga orang yang paling sempurna hidayahnya dari Allah adalah orang yang paling besar perjuangannya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, semakin serius kita berjuang di jalan Allah, maka pintu hidayah itu bagi kita semakin terbuka lebar. Artinya begini Bapak Ibu, kita ini sedang berusaha meniti siratal mustaqim. Kita sedang berusaha menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah sedikit pun merasa paling benar, tapi kita sedang berupaya meniti kebenaran itu. Dan bisa jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita jalani itu di sana sini masih banyak kekurangan, ada kekeliruan-kekeliruan, itu sangat mungkin siapapun, terutama saya. Kitab atau pelajaran atau sebuah pemahaman, sebuah manhaj atau apapun itu namanya, tidak menutup kemungkinan kita mengalami kesalahan-kesalahan di situ. Dan yang memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada kita adalah Allah. Nah, itu berbanding lurus hidayah itu dengan perjuangan kita. Semakin kita serius dalam berjuang membela agama Allah, serius dalam berjihad di jalan Allah, semakin besar juga hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ini saja mungkin dua nasihat yang saya tujukan kepada diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, jangan pernah merasa cukup dalam urusan-urusan akhirat. Selalu ada peningkatan-peningkatan, bahkan ketika ada kebaikan kita khawatir kalau itu masih kurang atau kalau itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita butuh keselamatan. Kita ingin sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibutuhkan hidayah, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan Allah berikan kepada siapapun yang berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin serius dan semakin bersungguh-sungguh, semakin besar hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mari Bapak Ibu jamaah sekalian untuk lebih semangat, dan semoga kita terutama diberikan keistiqomahan di atas hidayah dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dibatasi sampai jam 5.40, alhamdulillah sudah pas jam 5.40. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.